Saya pernah berpikir bahwa cinta sesama jenis adalah dosa besar yang tak termaafkan, sampai hari muncul dalam hidupku dan membalikan segalanya. Tapi kemudian pengkhianatan itu datang seperti badai yang menghancurkan, membuatku mempertanyakan apakah cinta itu benar-benar ada. Dan sekarang, setelah 6 tahun terpisah, anak kecil itu memanggilku ayah, sebuah kata yang menghantam jantungku seperti pisau tajam, memaksa aku menghadapi rahasia yang selama ini terkubur dalam. Nama saya Arye, seorang pemuda biasa dari keluarga sederhana di pinggiran Jakarta. Ayahku adalah seorang guru agama di masjid lokal, yang selalu menekankan nilai-nilai tradisional Indonesia, keluarga, kehormatan, dan ketaatan pada norma masyarakat. Sejak kecil, aku diajari bahwa cinta harus antara pria dan wanita, dan segala bentuk penyimpangan adalah ujian dari Tuhan yang harus dilawan. Tapi di dalam hati aku selalu merasa berbeda. Aku tidak pernah tertarik pada gadis-gadis di sekolah, meskipun teman-teman sering bercanda tentang itu. Aku menyembunyikannya dalam-dalam, takut akan penolakan dari keluarga dan masyarakat yang konservatif. Semuanya berubah ketika aku masuk universitas di Jakarta. Di kampus yang ramai itu aku bertemu Hari. Dia adalah mahasiswa seni dari Bandung dengan senyum yang bisa menerangi ruangan gelap. Matanya coklat hangat, seperti kopi susu yang sering kami minum bersama di warung pinggir jalan. Pertemuan pertama kami di kelas sastra Indonesia, saat dia membacakan puisi Chairil Anwar dengan suara yang penuh gairah. Aku ingin hidup 1000 tahun lagi, katanya, dan saat itu aku merasa seperti dia berbicara langsung ke hatiku. Kami mulai dekat sebagai teman. Hari adalah orang yang bebas, tidak terikat oleh norma-norma kaku seperti aku. Dia sering bercerita tentang keluarganya yang kaya di Bandung, ayahnya seorang pengusaha sukses yang mengharapkan dia meneruskan bisnis keluarga. Tapi Hari lebih suka melukis dan menulis, mimpi yang sering bertabrakan dengan harapan orang tuanya. Aku mendengarkan dengan penuh perhatian, merasakan getaran aneh setiap kali tangannya menyentuh bahuku secara tak sengaja. Suatu malam, setelah diskusi panjang tentang Noel Pramoedia Ananta Toer, kami berjalan di taman kampus. Hujan deras tiba-tiba turun dan kami berlindung di bawah pohon beringin tua. Di sana, di tengah aroma tanah basah dan suara hujan yang deras, Hari menatapku dalam-dalam. Arye, apa kamu pernah merasa seperti ada sesuatu yang hilang di hatimu, tanyanya. Aku mengangguk, jantung berdegup kencang. Lalu, tanpa kata, dia mendekat dan menciumku. Ciuman pertama itu seperti ledakan, membangunkan semua perasaan yang selama ini aku tekan. Sejak saat itu, hubungan kami berkembang dalam diam. Kami bertemu di tempat-tempat tersembunyi, kai kecil di Kemang, pantai di Anyer saat libur akhir pekan, atau bahkan di kamar kosanku yang sederhana. Hari membuatku merasa hidup. Dia mengajariku tentang kebebasan, tentang bagaimana cinta tidak mengenal batas gender. Kami berbagi mimpi, aku ingin menjadi penulis, dia ingin membuka galeri seni. Di malam-malam panjang, kami berbaring bersama, berbicara tentang masa depan. Kita akan pergi ke Bali suatu hari, Ari. Hanya kita berdua, tanpa beban dunia, katanya sambil memelukku erat. Tapi realitas Indonesia yang keras mulai menekan. Keluargaku mulai curiga kenapa aku jarang pulang. Ayah sering menelepon, mengingatkan tentang pernikahan dan tanggung jawab. Di sisi Hari, tekanan lebih besar. Ayahnya mengetahui tentang kami melalui seorang teman yang melihat kami bersama. Malam itu, Hari datang ke kosanku dengan wajah pucat. Ayahku marah besar, Ari. Dia bilang kalau aku tidak berhenti, dia akan memutuskan hubungan keluarga. Air matanya mengalir, dan aku memeluknya, berjanji akan bersama selamanya. Kami mencoba bertahan. Kami semakin hati-hati, tapi cinta kami tumbuh lebih dalam. Hari sering berbicara tentang perjuangan di Indonesia, tentang bagaimana masyarakat masih melihat kami sebagai penyimpang. Tapi di hati kami ini adalah cinta murni.
Suatu hari, di sebuah estial seni di Yogyakarta, kami menyaksikan pertunjukan wayang yang menceritakan tentang cinta terlarang. Seperti kita, bisik Hari. Aku mengangguk merasakan kehangatan tangannya. Namun badai datang. Ayah Hari memaksanya pulang ke Bandung. Di sana, dia dihadapkan pada ultimatum, menikah dengan gadis pilihan keluarga atau kehilangan segalanya. Hari meneleponku malam itu, suaranya gemetar. Aku tidak bisa melawan mereka, Ari. Aku takut. Aku memohon padanya untuk bertahan, tapi dia memilih pergi. Pengkhianatan itu seperti pukulan telak. Dia menikah dengan wanita itu, seorang putri pengusaha kaya. Aku mendengar kabar itu dari teman kami, dan dunia runtuh. Aku jatuh ke lubang hitam. Depresi melanda, aku berhenti kuliah sementara. Keluargaku khawatir, tapi aku tak bisa cerita. Aku pindah ke Surabaya, mencoba melupakan. 6 tahun berlalu dalam kesepian. Aku bekerja sebagai editor di penerbitan kecil, menulis cerita-cerita tentang cinta yang tak pernah kumiliki lagi. Hari menjadi kenangan pahit, tapi tak pernah hilang dari hati. Sampai suatu hari, undangan Reni kampus datang. Aku ragu, tapi akhirnya pergi ke Jakarta. Di sana, di hotel mewah, aku melihat Hari lagi. Dia lebih kurus, matanya lelah. Arye, katanya, suaranya bergetar. Kami berbicara di sudut ruangan, kenangan banjir kembali. Tapi lalu, seorang anak kecil berlari mendekat. Ayah. Ayah di mana? Seru anak itu memeluk kaki Hari. Lalu, anak itu menatapku, dan dengan polos berkata, kamu baunya seperti bayang diceritakan ayah. Kamu Ba Arye ya? Jantungku berhenti. Apa maksudnya? Hari memucat, dan aku tahu ada rahasia besar di balik ini. Anak kecil itu bernama Rian, berusia 5 tahun, dengan mata coklat seperti Hari. Dia menatapku dengan rasa ingin tahu yang polos, membuat hatiku meleleh sekaligus sakit. Rian, ini Om Arye, teman ayah, kata Hari buru-buru, tapi anak itu menggeleng. Bukan, ayah bilang Mbak Arye adalah Mbak kedua. Yang selalu ada di cerita malam. Aku terpaku memandang Hari yang menghindari tatapanku. Reni itu berubah menjadi mimpi buruk, dan aku harus keluar untuk bernapas. Malam itu aku tak bisa tidur. Kenangan 6 tahun lalu kembali menghantuiku. Setelah pernikahan Hari, aku merasa dikhianati. Dia memilih keluarga daripada kami. Aku ingat pesan terakhirnya, Ma, Ari. Ini demi kebaikan kita. Kebaikan. Itu menghancurkan aku. Di Surabaya, aku mencoba membangun hidup baru. Bertemu orang-orang, tapi tak ada yang seperti Hari. Cinta itu meninggalkan luka yang tak pernah sembuh. Keesokan harinya, Hari menelepon. Kita perlu bicara. Datanglah ke rumahku di Bandung. Aku ragu, tapi rasa penasaran menang. Perjalanan kereta ke Bandung penuh gejolak emosi. Pemandangan sawah dan gunung yang hijau seharusnya menenangkan, tapi pikiranku bergolak. Apa rahasia ini? Kenapa anak itu memanggilku Ba? Rumah Hari adalah Ila mewah di daerah elit Bandung. Dia menyambutku di pintu, Rian bermain di taman. Masuklah, katanya pelan. Kami duduk di ruang tamu yang dihiasi lukisan-lukisan Hari. Pernikahanku gagal, Ari. Setahun setelah menikah, kami bercerai. Istriku tahu tentang kita. Dia tak bisa menerima. Aku terdiam, campur aduk antara marah dan kasihan. Lalu, dia menceritakan tentang Rian. Rian bukan anak biologisku. Dia anak yatim piatu dari panti asuhan di Jakarta. Aku mengadopsinya 3 tahun lalu setelah perceraian. Tapi, aku sering bercerita tentangmu padanya. Aku bilang kau adalah Ba kedua, orang yang ayah cintai tapi terpisah karena dunia yang kejam. Air mata Hari mengalir. Aku tak pernah melupakanmu, Ari. Setiap malam, aku melihat foto kita dan menangis.
Aku terkejut. Kenapa kau lakukan itu? Kau khianati aku, jeritku dalam hati, tapi suaraku pelan. Aku pikir kau bahagia dengan pilihanmu. Hari menggeleng. Tidak. Ayahku memaksa. Setelah dia meninggal 2 tahun lalu aku bebas. Tapi terlambat. Kau sudah pergi. Kami berbicara berjam-jam, mengungkap luka lama. Rian masuk membawa gambar yang dia lukis, 2 pria dan seorang anak di pantai. Ini Bahari, Baarie dan Rian, katanya bangga. Hati aku luluh. Anak itu tak tahu apa-apa tentang konflik kami, tapi dia merasakan ikatan. Malam itu kami makan malam bersama. Hari memasak sate ayam khas Sunda, aroma rempah-rempah memenuhi rumah. Rian bercerita tentang sekolahnya, dan aku tertawa untuk pertama kalinya dalam 6 tahun. Tapi di balik itu, konflik muncul. Aku masih marah atas pengkhianatan Hari. Kau bisa saja melawan keluargamu, kataku saat Rian tidur. Hari menangis. Aku takut kehilangan segalanya. Di Indonesia, menjadi gay berarti perjuangan. Aku tak ingin kau ikut menderita. Debat kami memanas, suara meninggi. Kau egois, bentakku. Kau tinggalkan aku sendirian. Hari memelukku tiba-tiba, makan aku, Ari. Aku mencintaimu. Pelukan itu membangunkan perasaan lama, tapi aku dorong dia. Aku butuh waktu. Aku tinggal di Bandung beberapa hari. Kami jalan-jalan ke Tangkuban Perahu, merasakan angin pegunungan. Rian memegang tanganku, memanggilku Mbak Arye dengan senyum lebar. Anak itu menjadi jembatan, membuatku melihat sisi lain Hari, seorang ayah yang penuh kasih. Tapi di dalam, aku bergulat. Apakah aku bisa memakan? Masyarakat Indonesia masih sulit menerima kami. Keluargaku sendiri mungkin akan menolak. Suatu sore, di Kai di Dago, Hari mengaku lebih dalam. Setelah kau pergi, aku mencoba mencarimu. Tapi kau hilang. Aku adopsi Rian karena aku ingin punya keluarga, seperti yang kita impikan. Air mataku jatuh. Kita bisa mulai lagi, katanya. Tapi lalu, telepon berdering. Itu saudara Hari yang tahu tentang kami. Jangan bawa malu keluarga lagi, katanya marah. Konflik baru muncul, keluarga Hari belum sepenuhnya menerima. Aku pulang ke Surabaya dengan hati bimbang. Rian meneleponku malam itu melalui video call. Mbak Arye, kapan datang lagi? Aku kangen. Suaranya polos membuatku menangis. 6 tahun terpisah, tapi ikatan ini tak putus. Tapi pengkhianatan lama masih menghantuk. Aku harus memutuskan, makan atau tinggalkan selamanya. Kembali ke Surabaya, rutinitas sehari-hari terasa hampa. Pekerjaan sebagai editor buku tak lagi menyenangkan, setiap cerita cinta yang aku baca mengingatkanku pada Hari dan Rian. Di malam-malam sunyi, aku berpikir tentang mereka. Rian dengan tawa riangnya, seperti sinar matahari di tengah hujan. Hari dengan matanya yang penuh penyesalan. Tapi luka pengkhianatan itu dalam. Kenapa kau pilih mereka daripada aku, gumamku pada cermin. Sebulan berlalu, Hari sering menelepon. Kami bicara tentang hal-hal kecil, cuaca di Bandung, lukisan baru Hari, nilai sekolah Rian. Lambat laun, dinding di hatiku retak. Suatu hari, dia mengirim foto, Rian memegang lukisan kami bertiga. Dia bilang ini keluarga kita, tulis Hari. Aku tersenyum, tapi lalu marah lagi. Ini terlalu cepat. Aku butuh bukti bahwa dia tak akan khianati lagi. Konflik memuncak saat aku mendapat undangan dari keluargaku di Jakarta. Ayah menelepon, sudah waktunya kau menikah, Ari. Ada gadis bagus dari tetangga. Aku panik. Bagaimana cerita tentang Hari? Aku tolak, tapi ayah marah. Jangan buat malu keluarga, katanya. Mirip dengan apa yang dialami Hari dulu. Aku sadar, tekanan masyarakat Indonesia begitu kuat, terutama di komunitas Muslim seperti kami.
Aku putuskan kembali ke Bandung. Saat tiba hari menyambut dengan pelukan. Rian melompat kegirangan. Ba Arye pulang. Kami habiskan hari di kebun teh Ciwidey, angin sejuk menyentuh wajah. Di sana hari cerita lebih banyak. Setelah perceraian, aku ikut komunitas di Bandung. Mereka bantu aku menerima diri. Aku terkejut, hari telah berubah, lebih kuat. Tapi malam itu, pengkhianatan baru terungkap. Saat aku lihat ponsel Hari, ada pesan dari mantan istrinya, kembalilah padaku, demi Rian. Aku marah besar. Kau masih hubungan dengannya, jeritku. Hari menjelaskan, dia ingin Rian punya ibu. Tapi aku tolak. Debat memanas, aku tuduh dia tak berubah. Kau selalu pilih yang aman. Hari menangis, aku pilih kau sekarang. Aku pergi ke hotel, hati hancur. Di kamar gelap, aku renungkan. Apakah ini akhir? Tapi pagi harinya, Rian datang dengan Hari. Ba Arye jangan pergi. Aku sayang Ba, kata Rian sambil memeluk. Air mataku jatuh. Kami bicara lagi, kali ini tenang. Hari tunjukkan bukti, dia telah putus hubungan dengan mantan. Aku ingin kita jadi keluarga, katanya. Lambat laun, aku makan. Kami mulai bangun hidup baru. Aku pindah ke Bandung bekerja relance. Kami hadapi tantangan, tetangga yang curiga, keluarga yang belum tahu. Tapi cinta kami tumbuh. Di hari ulang tahun Rian, kami rayakan di rumah. Rian tiup lilin berharap Ba Arye dan Bahari selamanya bersama. Tapi konflik belum berakhir. Saudara Hari datang tiba-tiba, marah besar. Kau bawa laki-laki ini ke rumah. Ini dosa. Debat sengit terjadi. Aku diam, tapi Hari bela kami. Ini cintaku, Kak. Tolong pahami. Saudaranya pergi mengancam putus hubungan. Hari menangis di pelukanku. Aku tak mau kehilanganmu lagi. Malam itu kami berbaring bersama, Rian tidur di antara. Kita akan hadapi bersama, bisikku. Tapi di hati aku takut. Indonesia belum siap untuk cerita seperti kami. Tapi cinta ini memberi kekuatan. 6 tahun terpisah membuat kami lebih menghargai. Hidup di Bandung bersama Hari dan Rian seperti mimpi yang rapuh. Setiap pagi aku bangun dengan aroma teh hangat yang dibuat Hari. Rian berlari ke sekolah dengan tas ranselnya, memanggil kami Ba dengan gembira. Kami coba jaga rahasia, tapi mata tetangga mulai curiga. Di masjid lokal, aku dengar bisik-bisik tentang dua pria yang tinggal bersama anak. Konflik internalku membara. Aku sering bertanya pada diri, apakah ini benar? Ayahku ajarkan nilai-nilai Islam, tapi hatiku bilang cinta ini suci. Hari merasakan kegelisahanku. Kita bisa pergi ke Bali, mulai baru, katanya suatu malam. Tapi aku ragu, lari bukan solusi. Lalu, pengkhianatan lama muncul kembali. Mantan istri Hari, namanya Lina, datang ke rumah. Aku ingin Rian, katanya tegas. Ternyata saat adopsi, Lina ikut tanda tangan sebagai ibu. Kini dia ingin hak asuh penuh, mengancam bawa ke pengadilan. Kau tak pantas jadi ayah, hidup dengan laki-laki, katanya pada Hari. Aku terpukul, ini serangan langsung pada kami. Hari panik. Aku tak akan biarkan dia ambil Rian. Kami konsultasi pengacara di Jakarta. Perjalanan itu penuh tegang, di kereta, Hari pegang tanganku diam-diam, pengacara bilang kasus sulit karena norma masyarakat. Di Indonesia hak masih abu-abu, katanya. Aku merasa tak berdaya. Di rumah, Rian merasakan ketegangan. Kenapa Ba sedih, tanyanya. Kami peluk dia, berjanji semuanya baik. Tapi malam-malamku penuh mimpi buruk, kehilangan mereka. Aku hubungi keluargaku, cerita setengah-setengah. Ibu menangis, Arye, pulanglah. Jangan buat ayah kecewa. Aku terpecah. Puncaknya saat sidang pendahuluan.
Lina datang dengan keluarganya menuduh Hari tak layak. Diagai katanya di depan hakim. Ruangan gempar. Hari gemetar, tapi aku pegang tangannya di bawah meja. Aku mencintai Rian seperti anak sendiri, kata Hari. Hakim tunda sidang, tapi tekanan membesar. Setelah itu Hari runtuh. Mungkin aku salah adopsi Rian. Aku bawa dia ke dunia yang kejam. Aku peluk dia, tidak, kita berjuang. Kami ikut seminar tentang hak di Bandung, bertemu orang-orang serupa. Mereka beri dukungan cerita perjuangan mereka. Lambat laun kami kuat. Aku tulis artikel tentang cinta kami anonymously di blog. Respons campur, ada dukungan, ada hujatan. Tapi itu beri harapan. Rian tak tahu apa-apa, lukis gambar kami lagi. Keluarga bahagia, katanya. Tapi Lina tak menyerah. Dia kirim ancaman, serahkan Rian atau aku publikasikan semuanya. Hari ingin menyerah, tapi aku tolak. Ini ujian kita. Kami siapkan bukti, catatan psikolog bahwa Rian bahagia dengan kami. Di tengah itu, momen romantis muncul. Di malam hujan, Hari tarik aku ke taman. Terima kasih telah kembali, katanya, menciumku pelan. Cinta itu kembali menyala, memberi kekuatan. Sidang akhir mendekat, tegang seperti badai yang akan datang. Kami siapkan segalanya, surat dukungan dari komunitas, laporan sekolah Rian, bahkan testimoni dari tetangga yang mulai paham. Tapi di hati aku takut kalah. Bagaimana kalau kita kehilangan dia, gumam Hari malam sebelumnya. Aku peluk dia, kita tak akan. Di pengadilan Jakarta, ruangan penuh. Lina duduk dengan angkuh, keluarganya di belakang. Hakim mulai mendengar argumen. Lina tuduh kami tak stabil. Anak butuh ibu dan ayah normal, katanya. Pengacara kami balas, cinta tak tergantung gender. Rian bahagia. Hari beri kesaksian, suaranya gemetar. Saya adopsi Rian karena ingin beri rumah. Ari adalah pasangan saya dan kami cintai dia. Ruangan hening. Lalu giliranku. Saya lihat Rian sebagai anak saya. 6 tahun terpisah dari Hari, ajarkan saya tentang pengampunan. Tolong jangan pisahkan kami. Hakim renungkan. Saat istirahat, Lina dekati kami. Kenapa kau perjuangkan ini? Masyarakat tak terima. Hari jawab, karena cinta. Lina terdiam, matanya lembut sejenak. Mungkin dia ingat masa lalu. Putusan keluar, hakim beri hak asuh pada Hari dengan syarat superisi. Lina kalah, tapi dia ucap selamat pada Rian. Makan tante, katanya. Kami menang, tapi lelah. Pulang ke Bandung, kami rayakan kecil-kecilan. Rian tak paham, tapi senang. Ba menang, katanya. Malam itu aku dan Hari bicara di balkon. Terima kasih telah bertahan, katanya. Aku jawab, ini baru awal. Keluarga Hari mulai melunak. Saudaranya datang, minta maaf. Aku lihat kau bahagia. Keluargaku lebih sulit, ayah marah saat aku cerita. Ini dosa, katanya. Tapi ibu mediasi dan lambat laun ayah datang berkunjung. Melihat Rian, hatinya luluh. Cucu opa, katanya pelan. Hidup kami stabil. Aku tulis buku tentang cerita kami, diterbitkan anonim. Banyak yang terinspirasi. Di Bali, kami liburan sebagai keluarga. Di pantai Kuta, angin laut hembus, Rian main pasir. Hari pegang tanganku, ini mimpi kita. Tapi konflik kecil tetap ada, diskriminasi di sekolah Rian, teman yang menjauh. Kami hadapi dengan sabar, ikut advokasi hak. Cinta kami jadi teladan. Tahun-tahun berlalu, Rian tumbuh menjadi remaja pintar. Dia tahu tentang kami dan menerima dengan hati terbuka. Ba berdua adalah panutanku, katanya suatu hari. Kami pindah ke rumah lebih besar di Bandung dengan galeri seni Hari yang sukses.
Aku jadi penulis terkenal, cerita kami jadi inspirasi ilmu dokumenter. Tapi masa lalu kembali. Lina hubungi lagi, minta maaf sepenuhnya. Aku salah menilai kalian. Kami makan bahkan undang dia ke ulang tahun Rian. Pengampunan itu bebaskan kami. Di usia tua, aku dan Hari duduk di teras, melihat matahari terbenam di gunung. 6 tahun terpisah itu ujian, kataku. Hari tersenyum, tapi kita lulus. Rian datang dengan keluarganya sendiri, membawa cucu. Ini warisan Mbak, katanya. Cerita kami adalah tentang cinta yang bertahan melawan norma, di tanah Indonesia yang indah tapi rumit. Kami tak sempurna, tapi manusiawi. Dan anak kecil yang memanggilku ayah itu jadi simbol harapan. Cinta tak pernah salah, asal tulus.